Rajab itu menjadi asyhru al-mufrad. Maksudnya apa? Kan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Lah untuk Rajab menunjukkan apa? Mufrad. 3 bulan kan berkesinambungan, gitu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan kemudian Rasul mengatakan bulan Rajab itu antara Jumada al-akhirah dengan Sya'ban. Berarti bulan apa? Rajab. Syahrun mubarak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi kulli ashhur. Ya Allah, berkahi ya Allah, berkahi kami bersama keluarga kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, di 12 bulan dari Muharram sampai Zulhijjah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin hadirat yang berbahagia, ada sebuah ayat terakhir di ayat 186 surat Al-Baqarah, 185, mohon maaf. Allah ngendika, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini penting untuk kita catat Bapak Ibu sekalian, tentang kemudahan dari Allah. Contoh hari ini kita hadir di masjid, ini bagian dari kemudahan dari Allah. Saya memahami ini bagian dari hidayah at-taufiq. Hidayah taufik itu adalah bimbingan dari Allah, dan kemudian yang jenengan harapkan jenengan bisa melakukan. Maka Bapak sekalian, ada sebuah nasihat dari seorang ahlu hikmah. Ketika jenengan menginginkan sesuatu, mintalah kepada Allah, dan itu adalah sabar. Jadi bentuk kesabaran jenengan terkait dengan keinginan-keinginan jenengan adalah apa? Jenengan meminta kepada siapa? Allah. Dan bagaimana kemudian keinginan jenengan? Serahkan kepada Allah. Maka di ayat menika walitukabbirullah. Jadi bentuk kita mengagungkan Allah menika kita maos napa? Allahu Akbar. Termasuk syariat yang paling tinggi
setelah keimanan perintah Allah menika salat. Maka kemudian kita diperintahkan untuk memulai salat dengan kalimat napa? Allahu Akbar. Maka kemudian para ulama mengatakan salat itu adalah muftatahatun bitakbir. Dimulai dengan apa? Kalimat Allahu Akbar. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hadakum menika hidayah. Hidayah menika bimbingan dari Allah. Kula panjenengan sami hadir di masjid menika, lagi-lagi saya selalu ingatkan, ini semata karena rahmat dari Allah. Berapa banyak mungkin di antara kita berusaha untuk ke masjid tapi ternyata belum bisa, ingin merencanakan tetapi ternyata apa? Masih mungkin ya, masih ada ujian dari Allah sehingga yang kita rencanakan belum bisa kita apa? Dapatkan. Sekali lagi, mari kita selalu memohon kepada Allah, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan kemudian pensikapan kita terkait dengan apa yang Allah berikan kepada kita yang harus hadir gimana kan apa? Wala'allakum tashkurun. Gimana kan apa? Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari di kesempatan yang mulia menika, di masjid yang tempat yang paling mulia di sisi Allah, dan alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia. Nggih menika napa? Rajab. Nggih. Hadirin hadirat yang berbahagia, ketika Allah menyatakan arbaatun hurum, yang pernah saya sampaikan, 4 bulan hurum itu paling tidak ada 2 makna. Yang pertama, memang hurum itu bulan yang dimuliakan, Pak. Napa? Dimuliakan. Semoga kula panjenengan bersama keluarga, saudara kita semuanya dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah. Dan bulan ini bulan mulia. Dan kemudian Rasulullah menyatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu anhu, hadis menika muttafaqun alaih. Dan kemudian para ulama mengatakan Rajab itu menjadi asy-syahru al-mufrad. Maksudnya apa? Kan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Lah untuk Rajab menika apa? Mufrad. 3 bulan kan berkesinambungan. Gitu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan kemudian Rasul mengatakan bulan Rajab itu antara Jumada al-akhirah dengan Sya'ban. Berarti bulan apa? Rajab. Berarti dia tidak berurutan, mufrad. Dia disebut sendiri, ngeten nggih, antara napa? Jumada tsaniyah atau Jumadal akhir. Napa Pak bahasa Jawa ini pun? Nggih. Samalah itu, yang penting prinsipnya setelah Jumadil akhir napa? Rajab. Setelah Rajab napa? Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Menika berurutan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua, makna hurum itu ini penting ya untuk dan catat juga adalah memang di ayat 36 surat At-Taubah itu kan memang di antara pesan pentingnya kan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jadi tidak boleh melakukan kezaliman, Pak. Maka Bapak Ibu mohon gitu ya, enggak berpikir yang jernih ngeten nih. Mohon sabar ngeten nih. Ketika mungkin ada keinginan yang tidak baik, Pak. Tahan nggih. Kemudian hadirkan hati dan akal. Hadirkan nanti resikonya apa kan ngeten nggih. Maka biasanya kalau nopo para ulama mereka mengingatkan ya, ketika ada keinginan pangapunten jahat, keinginan itu kan yang manusiawi, Bang. Maka segera hadirkan
neraka di depan mata. Itu ben cepet Pak. Gitu. Nggih. Ketika jenengan punya keinginan baik, gitu, hadirkan surga di depan apa? Nah, tambah semangat Pak. Ini napa nggih? Nggih. Jadi hurum itu adalah memang yang diharamkan. Artinya apa? Hati-hati. Hal-hal yang memang apa? Tidak dibolehkan. Maka ada sering disampaikan kiai saya, beliau adalah salah satu pendiri pondok ya. Ada alumni itu selesai dari pesantren, dia menjadi pejabat tinggi Pak. Pejabat tinggi, saya nggak usah sebut ya namanya dan jabatannya apa, yang tinggi betul. Dari Jakarta itu loh Pak, mau sowan ke kiai. Waktu itu Pak sudah meninggal beliau. Berarti nopo dari Jakarta ke sini mungkin naik kereta itu masih nopo Pak, yang dia seperti dulu. Sangat jauh jalannya juga. Begitu sampai apa? Pesantren dan menghadap pada kiai. Apa dia minta nasihat, Pak Yai, saya dapat amanah tapi jadi pejabat ya Bapak Ibu. Nasihatnya apa? Satu. Nah, ini sudah ada. Berarti apakah beliau tamatan pesantren saya? Jawabannya satu. Hati-hati, mulih gitu. Justru aja. Sudah dikasih apa-apa, kon segera pulang. Nasihatnya satu Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Nah, ini mungkin ya relevan yang saya memahami ya di bulan Rajab menika napa Bapak Ibu sekalian, mari kita berhati-hati. Ketika itu ada sebuah hal yang benar, yang baik, maka bersegeralah. Bahkan kalau bisa apa? Fastabiqul khairat. Kalau bisa apa? Berlomba-lomba. Ketika hal itu meskipun kecil tapi ternyata enggak boleh, ngoten lho. Nggih. Kemarin saya sampaikan nggih. Zulmun itu apa, Pak? Halo Bapak Ibu. Sudah lupa atau lupa nih? Satu kata. Kezaliman menika napa? Satu kata. Penyimpangan. Sekecil apapun kalau itu suatu yang sifatnya menyimpang, ya kita hati-hati. Sering saya sampaikan karena masih terus Pak berlanjut Pak. Apa karena tidak ada punishment ya? Termasuk saya itu kadang-kadang tergoda Pak. Lampu merah itu tetap apa? Kita terjang Pak. Ya panpunten nih. Saya tergoda karena apa? Samping kanan itu bukan hanya nerjang Pak, tapi wes gitu Pak. Wah gimana ya? Ternyata baik-baik saja ya. Tapi itu kan nggak baik Pak, gitu. Halo, monggo Bapak Ibu sekalian, kita di masjid taat aturan ngaten nggih. Lampu merah nopo? Kok dereng semangat? Lampu merah nopo? Siap, termasuk si ngomong ya. Nanti diingatkan Pak. Kalau saya Pak Lukman ini lampu merah kok tetap jalan. Astagfirullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Jadi dua hal Bapak sekalian ya. Jadi tetap arbaatun hurum itu ada sisi karena kemuliaan. Apapun itu kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah, mari kita apa? Jangan ragu-ragu untuk melaksanakannya. Karena apa? Surga di depan mata. Ketika itu sebuah penyimpangan, sesuatu yang tidak baik, Bapak Ibu sekalian, meskipun kecil, ngeten nggih. Mari Bapak Ibu sekalian kita apa? Kita hindari. Neraka di depan mata. Hati-hati. Hadirin hadirat yang berbahagia. Ketika saya sampaikan Rajab, ya, maka saya ingin mengingatkan pada jenengan semuanya. Ada 3 surat Bapak Ibu sekalian, 95, 96, 97 urutannya. Ya. Tadi saya mencoba untuk membaca dan merenungnya. Ada satu pesan penting Pak tentang 3 surat menika. Menika yang pertama surat At-Tin, yang kedua surat Al-Alaq, dan yang ketiga surat Al-Qadar. Apa pesan yang terpenting Bapak dan Ibu sekalian, dan nanti kita ingin sampaikan apa kaitan dengan Rajab yang saya berharap jenengan langsung tersambung. Ya Allah, hadirkan kami ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk bisa hadir di bulan Ramadan. Bismillah nih. Berapa bulan lagi insya Allah Ramadan.
Bapak dan Ibu sekalian, apa kaitannya surat yang saya sampaikan dengan satu poin, yaitu tentang Bapak Ibu sekalian, tentang Allah menyampaikan, yaitu yang terkait dengan Al-Quran. Apa Bapak Ibu? Al-Quran. Kenapa saya sampaikan demikian? Di surat yang ke-95 ayat yang ketiga Allah menyatakan apa? Dan bahkan ini adalah sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, berikutnya waturi sinina, berikutnya wahadzal baladil amin. Itulah Mekah, Pak. Itulah tempat yang kemudian di bumi Pak, Allah turunkan Al-Quran yang pertama. Ngaten nggih. Semoga kalau panjenengan bisa ke Mekah ngaten. Masa nggak ingin ke Mekah Bapak Ibu ya nggak? Nggih. Kemudian surat yang ke-96 nggih menika napa? Surat napa Bapak Ibu? Al-Alaq. Itu kan 5 ayat Bapak Ibu sekalian. Berapa ayat? 5 ayat pertama itu seakan Allah memberikan berita kepada kita. 5 ayat pertama sebagai ayat nubuwah Nabi kita Muhammad SAW resmi menjadi nabi, itu karena 5 ayat menikah, Pak. Turun di mana Bapak Ibu sekalian? Di Mekah. Ngerti Bapak Ibu sekalian? Maka ketika Allah bersumpah wahadzal baladil amin, maksudnya apa? Karena Allah menurunkan Al-Quran di mana? Al-balad al-amin. Gimana pundi? Pundi? Mekah. Yaitu 5 ayat pertama. Dan kemudian puncaknya Bapak Ibu sekalian, yaitu Allah menyatakan. Nah, ini juga penting sebuah ilmu ini. Kalau saya tanya pada jenengan Bapak Ibu sekalian, kitab yang Allah turunkan pertama menika napa? Ini penting. Jawabannya jenengan harus mengatakan Al-Quran. Bukan Taurat, bukan apa? Injil. Karena Allah turunkan, Allah simpan Al-Quran di Lauh Mahfud. Di Lauh mana? Mahfud. Dan kemudian di Lauh Mahfud Allah turunkan di langit bumi 30 juz, Pak. Itu bahkan di kitab mengatakan para ulama sepakat, Pak. Dengan Allah menyatakan bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di malam dengan Lailatul Qadar. Bapak sekalian. Jadi sebelum langit dan bumi menika diciptakan oleh Allah, karena Lauh Mahfud itu lebih duluan Pak daripada apa? Langit dan bumi. Dan Allah menyimpan Al-Quran di mana? Lauh Mahfud 30 juz, Pak. Diturunkan di langit bumi berapa? 30 juz. Maka dikatakan Al-Quran dan kemudian Al-Fatihah sebagai apa? Ummul Kitab. Kalau itu duluan ibunya apa anaknya, Pak? Ibunya. Ngaten ummu ini kok induknya. Ngaten. Bapak dan Ibu sekalian, maka kemudian 5 ayat menikah Bapak Ibu sekalian Allah turunkan di mana? Di Mekah, dan Allah bersumpah tentang Mekah wal baladul amin, dan puncaknya apa? Terkait dengan Lailatul Qadar. Hadirin hadirat yang berbahagia, tadi saya sampaikan surat menikah di antara pesan pentingnya satu, dia menikah apa? Al-Quran. Ngaten nggih Bapak Ibu. Siap memberi waktu untuk Al-Quran? Insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian setelah itu apa Bapak sekalian yang terpenting? Nggih menika napa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 surat menika sesungguhnya Allah bicara yang lebih spesifik dan khusus untuk sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketika Bapak Ibu ya, jenengan lihat di surat napa niki At-Tin, kemudian kan di ayat yang keempat Allah mengatakan bagaimana? Allah berfirman bagaimana? Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Maka kemudian manusia diciptakan oleh Allah Bapak Ibu sekalian dengan apa? Napa Pak? Ahsan taqwim. Sebaik-baik napa? Ciptaan. Maka saran saya ditambah lagi Pak ilmunya. Maksudnya takwim itu manusia dibanding makhluk yang lain penciptaannya lebih detail Pak.
Mau jangan bandingkan, pangapunten. Ini Pak Dokter wonten ahli bedah dan sebagainya, bisa dibandingkan, Pak. Maka biasanya sebelum untuk manusia, Pak, kalau itu sebuah teknologi kesehatan, itu biasanya dipraktekkan kemana, Pak? Hewan. Bukan manusia, baru hewan, Pak. Hewan dulu, Pak. Karena apa? Manusia itu sangat rumit, Pak. Rumit dalam tanda kutip, nilai apa, Pak? Nilai keilmuannya, Pak. Ini yang bicara mungkin sebaiknya para ahli gitu. Ada dokter umum misalnya itu nopo? Spesialis saraf, ada lagi spesialis bedah saraf, Pak. Kaya ngopo, Pak niku? Duka niku kula mboten ngertos niku. Bapak dan Ibu sekalian, ketika Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, jenengan harus yakin, tidak boleh ragu, manusia yang paling mulia menika sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan Nabi Muhammad niku paling mulia dari yang semua diciptakan oleh Allah, termasuk malaikat Jibril. Enggak boleh ragu Bapak Ibu sekalian. Dalilnya apa? Ketika Mi'raj, ngoten nggih. Kemudian Nabi Muhammad menawarkan, "Hei Jibril, kenapa kamu enggak mau ikut aku?" Gitu ya. Nyerah malaikat Jibril. Apa jawabannya? Lah taraktu. Kalau saya maksa, maka akan terbakar saya. Kalau itu bahasa anunya Pak, bahasa tekstualnya. Maksudnya apa? Ini makom khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malaikat yang paling mulia gimana Jibril, napa Pak? Undur diri, Pak. Berarti pripun? Yakin napa yakin Bapak Ibu? Sinten yang lebih mulia, Nabi Muhammad malaikat Jibril? Kok jawabannya sik rada ragu? Nah, berarti nanti ketika peristiwa Isra Mi'raj ngaji malih nggih, dikuatkan ngajinipun. Bapak dan Ibu sekalian, dan kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau tadi tentang tempat nggih menika al-balad al-amin, dan kemudian berikutnya yang ayat surat yang keduanya 96 urutanipun, ini kan terkait dengan apa Bapak? Kehidupan kita. Ngaten nggih? Dan kemudian perintahnya Bapak Ibu sekalian, iqra. Napa Bapak Ibu? Baca. Maka ini meskipun terlambat nggih. Jadi umat Nabi Muhammad menika Bapak Ibu sekalian ya. Apakah secara formal atau informal, kekuatan pengetahuan itu tidak bisa ditawar, Pak. Untuk menjadi apa? Prioritas, Pak. Jadi saya merindukan ya ada masjid atau ada agenia, orang kaya memberi support untuk beasiswa sampai doktor, mamanya. Ya Allah. Dan itu karena apa? Masjid. Ya. Ini ayat pertama Bapak Ibu sekalian yang Allah turunkan. Masa jenengan masih nopo? Pangapunten. Masih menawar. Bukan ilmu tapi nopo? Ayo. Sugese baru ilmu. Mboten Pak. Harta dulu baru apa? Ilmu. Jangan Pak, ini pertama Allah turunkan Pak. Masa jenengan berani nawar Pak? Iqra. Nggih menika napa? Baca. Ngoten. Semoga keturunan dari Bapak Ibu sekalian jadi profesor doktor, ahli dari berbagai ilmu Pak. Nggih, ilmu Quran, yang lain juga satu sisi ngoten nggih, ilmu napa? Yang bisa itu lho Pak sampai ke bulan. Astronot. Jadi insya Allah dari keturunan jenengan dari nanti sampai bulan Pak. Ya. Dan dia di sana menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Sampai sana dia tetap sholat, ngerti Pak nggih? Nggih, sholat di bulan itu loh Pak nggih. Kan keren Pak. Nggih. Putranipun Pak Agus mungkin sampai bulan gitu ya nggih, sholat di sana, atau cucunya Pak Agus ya. Sampai di bulan ya, kemudian sholat di sana ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena apa? Kenapa saya sampaikan Iqra menika penting terkait dengan pengetahuan, apalagi terkait kita beribadah dengan Allah, terkait dengan syariat. Karena akhir ayat surat Al-Alaq nggih menika ayat ke-19 napa? Wasjud waqtarib. Ini sebenarnya apa? Tujuan penting kita. Jadi dimanapun, ya, kapanpun Bapak Ibu sekalian, jangan lupa apa? Sujud dan mendekat kepada siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia, tadi saya sampaikan yang kedua tentang Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kemudian berikutnya nggih menika tentang malaikat. Ngaten Pak nggih? Tentang sinten? Malaikat. Jadi kenapa saya tekankan malaikat? Memang di antara tugas daripada Jibril alaihissalam nggih menika napa? Menyampaikan Al-Qur'an. Ngaten nggih? Atas perintah siapa? Allah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, tadi saya memberikan catatan ya, hitung-hitungan, karena jangan kalau hitung-hitungan kan senang Bapak Ibu nggih biasanya pun nggih, apalagi hitung-hitungan keuntungan nggih to Pak. Bapak Ibu sekalian, saya ingin lebih fokus terkait dengan Al-Qadar, mengingat waktu. Itu dengan kalimat tanazzalul malaikah. Napa Bapak Ibu? Tanazzalul malaikah. Jadi ada tanazzal, itu kan ta, nun, za dan apa? Lam. Pun napa Pak yang pertama? Ta, yang kedua nun, yang ketiga za, yang keempat akar katanya apa Pak? 3. Nun, za dan apa? Lam. Nazala. Ngerti Pak nggih? Nazala, turun maksudnya Pak. Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya mencatat di penjelasan yang terkait dengan bahasa Arabnya, itu berarti kan ada tambahan tak Pak. Apa Pak? Tambahan apa? Tanazzal. Halo? Tanazzal, tambahan tak. Tak menika napa Pak? Faidahnya ada 3. Jadi ketika di ayat menika ada kalimat tanazzal, itu yang pertama adalah litadrij, yang kedua litatabu, dan yang ketiga litaktsir. Berapa? 3 ya. Berarti apa yang pertama? Ada bertahap. Satu lagi apa? Bertahap. Yang kedua, tahapan menika tidak ada jedanya Pak. Lanjut. Napa? Berurutan. Tatabu. 1, 2, enggak ada jeda. Dan yang ketiga, ini menunjukkan banyak. Apa Bapak Ibu? Banyak. Lah kita sekarang kaitkan dengan ayat menika tanazzalul malaikah. Apa maksudnya? Jadi mulai maghrib Pak, di salah satu malam di bulan Ramadan, begitu maghrib tiba, itu malaikat apa Pak? Turun. Dan ini terus Pak, diikuti malaikat yang lain. Terus diikuti malaikat yang lain. Bahkan terus bertambah litadauf lil kasroh, terus bertambah banyak. Maka kemudian ada suatu hadis Rasulullah mengatakan bahkan tidak ada tempat sejengkal pun kecuali di situ ada siapa Pak? Malaikat. Kok jenengan boten senyum Pak? Halo? Loh malaikat loh, ini malaikat rahmah loh Pak nggih. Bukan malaikat pencabut nyawa ngoten lho. Ini malaikat rahmah, ngeten lagi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, dipimpin langsung atas perintah Allah malaikat Jibril, Pak. Berapa miliar malaikat, Pak ya. Dan jenengan enggak usah khawatir, Pak. Nek malaikat akeh napa mboten sumuk. Halo. Mboten, Pak. Sing sumuk niki nek setane akeh, Pak. Estu menika. Karena malaikat itu cepat dari nur Pak, nur. Jadi semakin banyak malaikat semakin apa Pak? Nyaman gitu. Maka ketika jenengan di masjid ini kan kata malaikat kan nyaman Pak. Apalagi mestinya di AC gitu, wangi pisan gitu. Maka semoga Baitus Somad ada parfum yang khas gitu ya kan. Wanginya itu terasa itu. Monggo siapa yang berwakaf, berinfak. Hadirin hadirat yang berbahagia. Jadi kembali tanazzal al malaikah warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maka Bapak Ibu sekalian bisa dicatat, maka kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi beliau di muka bumi yang kemudian Bapak Ibu sekalian ya menjadi manusia yang paling mulia nggih menika saat di waktu fajar. Di waktu fajar saat 5 ayat menika turun di Mekah, dan di waktu fajar saat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Di waktu fajar, dan beliau saat sholat.
Nggih menika napa? Salat subuh. Maka kemudian beliau ketika salat subuh menika ayat yang dibaca adalah ayat yang sangat panjang Bapak Ibu sekalian dan penuh sesak masjid menika di waktu apa? Subuh. Dan kemudian biasa Rasulullah SAW itu menyampaikan ayat yang baru Allah turunkan. Kapan? Di waktu subuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, akhir ayat kembali lagi ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Mari Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan sebagai pejuang dari umat Nabi Muhammad untuk menggembirakan waktu subuh. Semoga tinggal 2 bulan waktu-waktu sahur, maka saya juga berharap semoga Baitus Somad atau masjid yang lain itu ada namanya napa Bapak Ibu, sahur bersama. Kok rada kurang semangat kok sing masak piye Bu ngeten. Nggih. Yang ada itu buka bersama ya semoga. Karena apa? Tadi ya enggak kita ingin tadi ya matla'il fajr tadi. Ya. Ya nek ngono napa bar traweh ngeten dan segera istirahat ngoten Pak nggih. Kecuali dan terus dijaga kesehatan Pak. Karena nanti 10 hari terakhir nih sebagian ulama dan penegasan hadis-hadis itu kan diantaranya adalah turunnya apa? Lailatul Qadar. Sangat terakhir yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, saya bertanya pada jenengan, kalau satu malam itu 10 jam Bapak Ibu sekalian, ini kita bicara matematik ya, satu malam itu berapa Pak? Contohnya 10 jam, ngerti nggih? Dari jam 6 sampai jam 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, jam 4, 10 jam. Berarti 10 jam ini nilai minimalnya berapa Pak? Kalau di Lailatul Qadar 10 jam sama dengan 83 tahun. Maka dikatakan ibadah. Jadi ibadah jenengan 10 jam sama dengan berapa? Halo? Minimal ngeten nggih. Oke. Berikutnya 10 jam itu sama dengan berapa? 83 tahun. 83 tahun itu sama dengan berapa bulan? Oh sama ya, 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa hari Pak? Hah? Berapa hari? 1000 bulan itu berapa hari? Halo? 29.888. 29.000. Banyak gitu ya. Terakhir pertanyaan saya Bapak-Ibu sekalian, 1 jam ketika jangan beribadah 1 jam dari maghrib sampai isya Pak, 1 jam itu. 1 jam itu sama dengan ibadah berapa jam Pak? 1 jam maksudnya 1 jam di Lailatul Qadar itu loh. Sama dengan beribadah berapa jam? Nilai kemuliaan maksud saya. 1 jam Pak. Tadi kalau 10 jam berapa? 83 tahun. Ngerti nggih? Kalau 1 jam berarti berapa tahun? Hah? Itu berapa jam? Catatan saya di sini Pak, jenengan beribadah 1 jam dari maghrib sampai isya itu sama dengan 71.000 jam. Ya Allah. Dalam 1 jam beribadah malam itu. Iya malam itu Pak yang saya maksud ya pasti. Karena 1 jam beda Pak, ngeten. Jadi dengan subhanallah itu berapa ribuan Pak ya. Maksud saya Bapak Ibu sekalian, mari bersemangat menjaga kesehatan menuju napa? Bulan Ramadan. Sing lemu-lemu dikurokne, ngoten lho. Ben sehat ngoten. Sing gulane rada dhuwur didukne ngoten, kolesterol akeh, maka check up. Mudah-mudahan Baitus Somad juga ada apa? General check up. Siap. Ada Pak Dokter di sini siap membantu Bapak Ibu sekalian. Halo. Semoga masjid-masjid kita menginspirasi untuk sehat, gembira, senang, bahagia menuju bulan Ramadan. Sebagaimana Rasul menyatakan syahrun mubarak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Sya'ban.
Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi kulli ashhur. Ya Allah, berkahi ya Allah, berkahi kami bersama keluarga kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, di 12 bulan dari Muharram sampai Zulhijjah. Ya Allah, berkahi kami ya Allah. Ya Allah, di bulan Rajab ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah bersama keluarga dan saudara kami ya Allah untuk menghindari, menjauhi larangan-larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah untuk melaksanakan berbagai kebenaran dan kebaikan ya Allah di bulan Rajab dan di bulan-bulan yang lain ya Allah. Ya Allah, terimalah amal kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, hadirkan kami ya Allah, mudahkanlah kami untuk bisa hadir, untuk beribadah semata karenamu ya Allah di bulan Ramadan ya Allah. Dan mudahkanlah kami ya Allah bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah ya Allah masjid-masjid kami ya Allah bisa menghantarkan kami sebagai sarana untuk menuju bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah masjid-masjid kami ya Allah sebagai sarana kami untuk sehat walafiat ya Allah, sehingga kami bersama keluarga dan saudara kami bisa hadir di bulan Ramadan fi sihhatin wa afiyah, fi sihhatin wa afiyah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fi dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.